Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arkan Waidi, dan saya akan menjelaskan tentang genus menarik dari fitoplankton, yaitu Nanochloropsis. Bagaimana cara sih membudidayakannya? Apa aja manfaatnya? Saya akan bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah klasifikasi. Jadi, Nanochloropsis ini memiliki kingdom Chromista, filumnya Heterocontovita, kelasnya Eustigmatovisae, ordonya Eustigmatales, familinya Monodopsidaceae, genusnya Nanochloropsis, dan spesiesnya Nanochloropsis sp. Klasifikasi ini ditemukan atau diteliti oleh Cavalier Smith pada tahun 2018. Nah, bagaimana sih morfologinya? Kita akan bahas selanjutnya. Nah, Nanochloropsis sendiri berbentuk bulat seperti telur atau seperti biji-bijian dengan diameter 2 hingga 6 mikrometer. Nanochloropsis berwarna hijau karena Nanochloropsis sendiri memiliki klorofil yang berfungsi untuk fotosintesis. Selanjutnya, Nanochloropsis memiliki dinding sel yang terbuat dari komponen selulosa. Dinding sel ini untuk menjaga serangan dari luar. Selanjutnya, sel Nanochloropsis tidak bisa bergerak atau dia gerakannya pasif karena Nanochloropsis ini tidak memiliki alat gerak seperti flagella. Jadi Nanochloropsis ini bergerak mengikuti arus air atau hanya terombang-ambing di kolom perairan. Nah, apa aja sih kandungannya? Jadi Nanochloropsis ini memiliki protein 35 hingga 55%. Protein ini kaya dengan asam amino esensial dan berpotensi sebagai sumber protein nabati. Tentu aja ini baik dan sungguh bermanfaat bagi ikan ataupun udang, teman-teman. Selanjutnya adalah lipid atau lemak. Kandungan lipid bisa mencapai 25 hingga 45%. Nanochloropsis sendiri tinggi akan asam lemak omega 3, khususnya EPA atau asam eicosapentaenoate. Nanochloropsis memiliki karbohidrat dengan kandungan 10 hingga 20% yang mengandung polisakarida dan berpotensi menjadi prebiotik. Selanjutnya, Nanochloropsis memiliki berbagai vitamin dan juga mineral seperti besi, magnesium, kalsium, zinc, dan Se. Kandungan mineral ini sebenarnya tergantung pada media kultur kita bagaimana cara merawatnya. Semakin baik media kultur dirawat, maka semakin banyak kandungan nutrisi dari Nanochloropsis. Apa aja sih manfaat dari Nanochloropsis? Nah, seperti yang saya telah katakan, Nanochloropsis ini memiliki nutrisi yang tinggi akan protein, omega 3, vitamin, dan mineral. Sehingga Nanochloropsis ini cocok banget nih buat sebagai pakan alami untuk larva ikan ataupun larva udang. Nanochloropsis juga memiliki efek spesifik terhadap udang faname. Kelangsungan hidup larva akan meningkat dengan penggunaan media kultur organik serta ketahanan terhadap kejutan termal. Tentu aja media kultur organik seperti ini yang dimaksud adalah media yang ditumbuhi atau dihidupkan oleh Nanochloropsis. Jadi kayak green water gitu, teman-teman. Atau bisa sekedar untuk jadi pakan aja untuk ditebar. Selanjutnya, Nanochloropsis sendiri bisa dijadikan untuk pakan zooplankton. Jadi pakannya pakan. Seperti rotifer atau copepod. Yang nantinya rotifer atau copepoda yang dikasih makan Nanochloropsis itu nutrisinya akan meningkat. Lalu, rotifer dan copepoda ini dapat diberikan kepada larva ikan ataupun udang, gitu. Selanjutnya, Nanochloropsis ini cocok banget buat filter feeder. Seperti karang, kerang, tiram, dan lain-lain. Karena ukuran Nanochloropsis tadi yang kecil, 2 hingga 6 mikrometer. Sehingga cocok untuk bukaan mulut larva ataupun filter feeder. Selanjutnya adalah kultur Nanochloropsis.
Nah, kultur nanoklorofis ini dimulai dengan persiapan baknya atau persiapan tempatnya. Sebenarnya tidak terlalu spesifik gimana-gimana untuk mengembangbiakan nanoklorofis. Tapi alangkah baiknya bak itu berukuran 2 kali 4 meter dengan air sebanyak 5 ton. Nah, setelah bak diisi air dan disiapkan, selanjutnya itu adalah proses pemindahan bibit nanoklorofis. Nah, nanti nanoklorofis ini istilahnya ditangkap menggunakan planktonet. Nah, nanti planktonet ini akan dimasukkan ke dalam selang, kemudian dimasukkan ke dalam filter bag. Nah, kemudian selang tersebut akan mengalirkan bibit-bibit nanoklorofis sebanyak 3 ton. Untuk ukuran ini sebenarnya tergantung kebutuhan dari pembudidaya. Jadi bisa lebih, bisa kurang. Nah, nanti jangan kaget ketika kolamnya berwarna hijau, karena itu sebagai tanda bahwa nanoklorofis sudah mengisi bak-bak tersebut. Karena nanoklorofis sendiri berwarna hijau karena memiliki zat klorofil yang telah tadi saya sebutkan. Selanjutnya adalah persiapan pupuknya. Pupuk yang digunakan bisa berupa TSP, urea, atau ZA. Untuk TSP-nya itu dianjurkannya menggunakan 17 gram per ton, untuk urea 44 gram per ton, dan ZA 31 gram per ton. Formulasi tersebut dicampurkan sebelum pupuk-pupuk tadi itu ditebar ke kolam. Jadi TSP, urea, ZA ini dicampur dulu gitu, baru ditebar ke kolam. Nah, untuk penebarannya dilakukan secara merata dekat dengan aerasi. Kenapa dekat dengan aerasi? Karena agar pupuk ini bisa tersebar secara merata gitu. Biar pupuk ini bisa bergerak ke seluruh kolom perairan. Nah, setelah 5 hari nanoklorofis bisa panen nih dan atau dikultur kembali. Seperti itu. Nah, faktor keberhasilannya itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal ini biasanya berkaitan dengan sifat genetik alga itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal itu meliputi ketersediaan unsur hara dan nutrien. Termasuk di dalamnya itu adalah pH, suhu, salinitas, oksigen teralur, dan kadar oksigen dalam media. Seperti yang saya sebutkan tadi, semakin bagus media untuk mengkultur nanoklorofis, berarti akan semakin bagus kandungan vitamin, semakin bagus kandungan mineral yang ada pada nanoklorofis. Jadi penting banget ya untuk menjaga media budidaya. Untuk suhu optimalnya itu berada di antara 25 hingga 32 derajat Celcius, salinitasnya 30 hingga 34 ppt, pH-nya 7 hingga 9, dan DO-nya di atas 4. Gitu. Kenapa membutuhkan DO? Karena walaupun ini fitoplankton yang dimana itu bisa fotosintesis, tapi ingat bahwa fitoplankton itu juga makhluk hidup. Dia bukan makhluk hidup anaerob, tapi aerob, jadi memerlukan yang namanya respirasi. Sehingga kandungan DO di atas 4 ini tetap dibutuhkan. Gitu. Nah, selanjutnya ada teknik kultur nih. Teknik kulturnya ada kultur skala laboratorium dan kultur massal. Nah, untuk kultur massalnya sendiri itu ada 2 jenisnya teman-teman, yaitu ada sistem batch kultur atau sistem pengenceran. Mungkin kita akan bahas untuk kultur skala laboratorium. Nah, nanti kultur skala laboratorium itu dimulai dari kultur dengan wadah yang bervolume 20 liter yang telah diberi starter 10 liter. Nah, kultur massal pada wadah 100 liter nanti diberi starter sekitar 30 liter dari hasil kultur sebelumnya dengan pupuk massal amonium fosfat, urea, dan amonium sulfat. Warna kulturnya nanti akan berwarna hijau terang, lalu akan menjadi hijau gelap pada hari 3 hingga hari keempat.
Nah, 100 liter kultur dikembangkan menjadi 300 liter, lalu 300 liter itu menjadi 1 ton, dan 1 ton dikembangkan untuk starter 10 ton dengan pemeliharaan masing-masing tingkatan 3-4 hari. Gitu. Lalu untuk sistem masalnya, kalau sistem kultur masalnya itu ada batch yang dimana inokulum stok murni dari laboratorium, lalu stok murninya itu dipindahkan ke bak massal berukuran 10 kali volume asal setelah kepadatannya 20 hingga 30 juta. Untuk pengenceran dari nanoklorosis ini, yang pertama itu adalah kita kultur dulu dalam bak besar, diberi pupuk lalu diinokulasi, panen setengah atau sepertiganya setelah kepadatan mencapai 10 hingga 20 juta sel per mili, lalu air laut baru ditambahkan hingga penuh dan dipupuk ulang. Jadi sebenarnya kita masukkan dulu ke dalam bak besar, habis itu kita baru dipupuk, habis itu kita panen sedikit-sedikit setengahnya, sepertiganya, habis itu baru kita tambahkan air laut. Lalu untuk tantangan budidayanya, nanokloroksis ini membutuhkan media kultur dengan nutrisi yang baik seperti nitrogen, fosfor, dan elemen mikro seperti besi dan magnesium yang tepat. Nah, sebenarnya kebutuhan nutrisi ini juga berkaitan dengan nanti kandungan nutrisi yang akan dimiliki oleh nanokloroksis itu sendiri. Mengingat bahwa vitamin dan mineral itu bisa ditingkatkan melalui media yang digunakan. Lalu kondisi lingkungan, perubahan suhu, pH salintas, dan intensitas cahaya itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan hasil biomasa nanokloroksis. Seperti contoh nih, ketika pada musim penghujan atau musim ketika langit itu sering mendung, maka nanokloroksis ini produksinya bakal menurun. Mengingat bahwa nanokloroksis ini membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis dan berkembang biak. Seperti itu. Selanjutnya adalah kontaminasi. Jadi nanokloroksis ini sensitif terhadap kontaminasi oleh mikroorganisme seperti bakteri, protozoa, dan persaingan dengan mikroalga lain yang nantinya dapat mengurangi efisiensi dan hasil biomasa. Walaupun tadi memiliki dinding sel selulosa, tapi tetap ada batas pertahanannya. Seperti itu. Lalu ada teknologi dan infrastruktur. Jadi nanokloroksis ini membutuhkan alat-alat yang mahal seperti fotobioreaktor, areasi, dan pencahayaan yang memadai. Ini tuh kalau dalam skala lab, pencahayaan ini bisa menggunakan lampu UV. Nah, tapi kalau sudah skala yang besar, biasanya menggunakan cahaya matahari. Mungkin ada yang menggunakan cahaya UV dalam skala yang besar, tetapi untuk kebanyakannya lebih menggunakan cahaya matahari. Yang dimana cahaya matahari itu bergantung pada iklim atau pada cuaca. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengaplikasian dari nanokloroksis. Sebagai pakanan zooplankton, nanokloroksis itu biasanya digunakan untuk pakannya Artemia atau Roxifera atau Copepoda. Seperti itu. Yang telah saya jelaskan tadi sebagai manfaatnya. Jadi dia ini berperan sebagai pakannya pakan. Itu. Selanjutnya adalah sebagai bahan pakan untuk pembuatan pakan buatan. Mengingat tadi kandungan nutriennya yang banyak seperti protein yang tinggi, habis itu mengandung omega 3, nanokloroksis itu memiliki potensi untuk digunakan dalam pembuatan pakan ikan. Selanjutnya adalah sebagai pakan larva ikan. Mengingat nanokloroksis itu berukuran kecil-kecil, sekitar 2 hingga 6 mikrometer, yang cocok untuk bukaan mulut untuk larva ikan. Oleh karena itu, nanokloroksis itu cocok untuk pakan larva ikan. Bisa ditambahi pakan buatan dengan pakan alami seperti nanokloroksis. Ini beberapa daftar pustaka yang saya dan tim gunakan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.